Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow dan strategi investasi di sektor batubara. Karena di hari Senin kemarin, harga saham batubara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita akan soroti dulu terkait musim dingin ekstrim yang sedang melanda Eropa, di mana cadangan gas menjadi sorotan. Suhu di seluruh Eropa diperkirakan akan anjlok pada akhir minggu ini karena tekanan udara rendah bergerak melintasi wilayah tersebut. Seperti London, Paris, dan juga Berlin akan mengalami suhu rata-rata di bawah nol pada hari Jumat dan juga Sabtu. Menurut data dari Weather Services International, sekitar 6 derajat lebih rendah dari rata-rata 30 tahunan. Periode dingin terparah sejauh musim dingin ini kemungkinan akan mendorong permintaan pemanasan yang akan menguras cadangan gas yang telah turun di bawah 75%. Pengambilan dari inventaris gas sudah lebih cepat ya dari biasanya di tahun ini. Hal ini ditambah dengan berakhirnya perjanjian transit gas Rusia-Ukraina yang sudah di depan mata, telah mendorong harga gas alam Eropa mendekati level tertinggi yang terlihat di awal bulan ini. Kehilangan aliran gas Rusia dapat membuat Eropa lebih bergantung pada gas alam cair ya atau LNG dari Amerika Serikat. Tetapi cuaca yang lebih dingin di Amerika Serikat juga dapat meningkatkan permintaan dari LNG itu sendiri guys ya. So, kita melihat guys ya bahwa di tahun 2022 lalu ya, jika kita flashback di mana harga acuan batubara itu naik sangat tinggi ke 400 US dollar per ton, itu dikarenakan aliran gas dari Rusia ke Eropa itu di stop ya secara sepihak oleh Rusia karena Rusia mendapatkan tekanan boykot dari Amerika Serikat dan juga sekutunya yang mendukung perang Ukraina ya guys ya, dan juga Rusia ya, menghadapi Rusia maksud saya. Nah, jadi ketika Rusia ini menyetop ya aliran gasnya ke Eropa, Eropa mau tidak mau mereka menggunakan batu bara kembali untuk mendorong kebutuhan energi di Eropa di musim dingin yang ekstrim ya di tahun 2022 lalu. Nah, ini yang juga dilihat ya oleh banyak investor terkait dengan harga saham batubara yang mengalami kenaikan di hari Senin kemarin. Kemungkinan banyak sekali investor yang berekspektasi ya bahwa gas alam di Amerika Serikat dan juga di Eropa ini akan terus merosot ya guys ya dari sisi supply, sehingga yang kita lihat adalah di mana harga gas alam di Eropa itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan sudah melampaui level all time high-nya. Juga dengan gas alam cair ya guys ya yang ada di Amerika Serikat juga sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya, dan kalau misal kita lihat juga kenaikannya ini mendekati level all time high-nya seperti itu ya. So untuk harga gas alam baik itu di Eropa dan juga di Amerika Serikat mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan artinya itu harga gas alam menjadi sangat mahal di musim dingin. Nah, jadi harapannya kita melihat banyak sekali investor yang berspekulasi bahwa batubara Indonesia akan lebih banyak diekspor ke negara Eropa, sehingga hal ini dapat meningkatkan net income ya atau revenue dari perusahaan batubara yang melakukan ekspor ke luar negeri seperti itu. Meskipun jika kita telisik lebih dalam lagi, ternyata harga acuan batubara ya atau coal as Newcastle ini terus mengalami kemerosotan ya atau turun dari area tertingginya ya di tahun 2024 ini di 152 USD per ton, turun sampai di 124,5 US dollar per ton. Kemarin sempat berhenti di 125 USD per ton, namun ternyata masih ada koreksi lebih dalam lagi. Dan saya lihat juga kemarin ketika IHSG turun, banyak sekali saham-saham yang mengalami koreksi, termasuk juga saham-saham sektor batubara itu sendiri guys ya. So, kemungkinan besar banyak sekali investor di Indonesia yang berharap ya ataupun berspekulasi bahwa ketika mereka masuk di saham batubara, mereka akan mendapatkan keuntungan itu dari sentimen harga gas yang semakin tinggi dan juga ekspor batubara yang semakin banyak ya ke negara-negara di Eropa. Seperti itu guys ya. Tapi kembali lagi kita harus memastikan hal itu terjadi di mana supply dari gas alam itu juga bisa menipis ataupun mungkin ya mau tidak mau Eropa lagi-lagi terpaksa menggunakan batubara ya guys ya yang dianggap sebagai dirty energy ya seperti itu. Oke, jadi kita akan awali ya analisa kita dengan menganalisa ataupun membahas saham PTBA, dan kita akan lakukan analisa ya dengan menggunakan chart dan bandar detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi dan juga menganalisa saham-saham baik dari sisi fundamental ataupun dari sisi teknikal. Karena banyaknya fitur ya guys ya yang lengkap yang bisa saya gunakan di Stockbit dan itu free alias gratis ya. Nah, seperti chart ini misalkan. Di sini teman-teman bisa menggunakan lebih dari beberapa
indikator ya. Teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Karena chart di Stockbit ini indikatornya gratis. Teman-teman bisa menggunakan lebih dari 5 indikator sekaligus. Berbeda dengan di TradingView. Ketika teman-teman ingin menggunakan lebih dari 2 indikator, maka teman-teman akan disuruh berbayar ya, alias teman-teman ya harus membayar biaya bulanan gitu ya. Nah, kalau di Stockbit ini free alias gratis. Dan di dalam indikatornya pun ya bukan hanya indikator teknikal saja yang bisa kita gunakan, tapi indikator fundamental juga lengkap ya. Seperti contohnya total revenue, EPS, net income ya, total aset, book value, profitabilitas dan lainnya ini bisa teman-teman gunakan. Lalu dari sisi bandar detektor ya guys ya, di sini juga teman-teman bisa lihat secara langsung apakah ada akumulasi atau tidak. Ya, di sini sudah ini guys ya, sudah diperlihatkan ada top 1, top 3, top 5. Nah, ini adalah rata-rata akumulasi yang terjadi. Lalu ada juga average ya atau rata-rata apakah ada akumulasi atau tidak ya, seperti itu. Nah, jadi ketika ada tanda-tanda bullish reversal seperti ini, teman-teman bisa langsung ambil posisi, langsung take action nih, langsung beli saham yang sedang mengalami penguatan gitu ya. Nah, jadi untuk PTBA sempat turun ya sampai di area low 2.500-an ya guys ya. Dia sempat naik sampai di 3.100 di September 2024, tapi ternyata lanjut turun ya, terkoreksi sampai di 2.500-an. Tapi karena kita sudah melihat adanya tanda-tanda reversal itu dari stokastik yang sudah berada di zona oversold ya, alias jenuh jual, maka wajar harga saham PTBA ini sideways gitu ya. Jadi ketika sebuah saham itu berada di zona oversold alias jenuh jual dan dia sideways gitu ya, maka itulah waktunya kita cicil beli lagi. Atau misal teman-teman mau borong di harga bawah juga ya silahkan. Karena ada potensi untuk bisa mengalami kenaikan. Nah, contohnya di sini juga sempat mendekati level oversold, tapi dia lanjut naik lagi ya, sehingga ini pun adalah potensi untuk teman-teman bisa swing di saham PTBA. Tapi dengan adanya akumulasi, kita lihat kenaikan PTBA di hari Senin kemarin, ya sebelum menutup tahun 2024 ini, ada kenaikan 4,9%, close di Rp2.750 per saham dan breakout di atas MA 150-nya. Itu artinya PTBA ada akumulasi ya dengan adanya penguatan harga saham. Dan ternyata ini terbukti ya ketika kita buka ya guys ya data dari akumulasinya dan benar-benar ada big accumulation. Itu dari investor asing ya, ada AKT, PC, CBQ dan juga XA dengan net buy 18 miliar ya guys ya overall dari investor asing. Tapi kita lihat ternyata investor retailnya jualan. Ada PD, XL, SQ, XC, dan juga NI. Kenapa mereka jualan? Ya karena mereka kemungkinan itu sudah ambil di harga bawah gitu guys ya. Mereka ambil di 2.500-an dan ketika ada kenaikan mereka jualan. Dan itu juga hal yang wajar karena retail itu tidak semuanya adalah sangkuters. Bukan berarti semua investor retail itu pasti nyangkut. Ada juga mereka yang terbiasa trading, mereka beli di harga bawah dan ketika naik mereka jualan dan yang nampung ternyata asing, yang akumulasi ternyata asing dan biasanya nanti retail akan masuk lagi. Nah, itu adalah skema yang biasa terjadi guys ya. Dan hal ini juga sebenarnya bisa terjadi di saham-saham big banks. Misalkan gini, saham big banks tiba-tiba naik ya, misalkan 5% atau 6% gitu ya. Nah, itu pasti akan ada retail yang jualan dan pasti akan ada investor asing yang nampung juga ya. Jadi meskipun nanti BBRI terlihat kesulitan naik ya, tapi ya pasti ada satu titik di mana harga saham akan rebound dan investor retail banyak yang jual karena mereka berpikir bahwa saham-saham itu bisa turun lagi. Tapi ada juga ya potensi seperti itu dan tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi koreksi lanjutan ya atau kembali lagi ke harga sebelumnya. Jadi ya sangat diwajarkan ya banyak juga investor yang investor retail yang mereka juga seorang trader atau melakukan trading ya di saham-saham yang sedang di harga bawah seperti itu. Jadi untuk saham PTBA kalau misalkan ada retrace ya guys ya teman-teman bisa coba tunggu di sekitar 2.600-an ya. Nah, semoga nanti bisa menjadi area higher low, selanjutnya PTBA bisa lanjut naik lagi. Karena kalau misalkan kita lihat dari harga acuan batu baranya memang sedang terkoreksi guys ya. So, di awal tahun 2025 itu akan rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 ini. Ya, jadi ya saya belum ucapkan ke teman-teman selamat ini guys ya, selamat tahun baru 2025 guys ya. Nanti kita akan open market lagi di hari Kamis ya.
Oke, jadi untuk saham-saham batubara ya, sebenarnya kalau misal dari harga acuan batubara sedang koreksi. Jadi kalau misal hari Kamis ternyata ada normal correction, ya itu kita anggap sebagai area higher low dan bisa kita re-entry lagi di level tersebut. Tapi kembali lagi disclaimer on. Saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah BSSR guys ya. BSSR ini saham yang sangat rutin bagi dividen dan kalau nggak salah kemarin saya dapat kabar BSSR akan kembali bagi dividen lagi. Jadi congrats ya untuk teman-teman yang masih hold BSSR sejak tahun 2022 ya guys ya. Ketika hype saham batubara, teman-teman terus mendapatkan dividen setiap tahun. 2022 itu kalau nggak salah 4 kali bagi dividen ya. 2023 ya 3 kali lah, sekitar 3 kali bagi dividen. 2024 juga 3 kali bagi dividen gitu guys ya. So, congrats teman-teman yang menerapkan dividen investing sudah cuan besar ya dari harga batubara dari harga BSSR yang naik dan juga dari dividen yang juga terus dibagikan. Untuk BSSR kita lihat ya ada kenaikan 4,4% di hari Senin kemarin dan tembus di atas MA 150 dan MA 50-nya. Close di Rp4.470 per saham dan juga naik dari zona oversold-nya. Jadi sudah jenuh jual juga. Untuk BSSR kita lihat ada big akumulasi ya guys atau akumulasi yang besar terutama dari XL, CC dan juga NI. Namun investor asing juga terpantau ada akumulasi. Dan ada net buy 201 juta dari investor asing. Nah, jadi bukan hanya retail saja yang akumulasi, tapi asing juga ada masuk ya. Meskipun kita lihat ada PD dan XC yang jualan ya, mereka kemungkinan besar take profit ya, beli di harga 4.200, jual di 4.400 dan itu sah-sah saja ya guys ya. Jadi untuk BSSR kalau misalkan ada normal correction ya teman-teman bisa re-entry lagi, tapi kalau misalkan naik lagi, teman-teman bisa entry dengan strategi trend following. Itu pun teman-teman harus pelajari dulu. Jadi tetap do your own research ya. Selanjutnya adalah saham Indi yang di hari Senin mengalami kenaikan 3,4%, close di Rp1.495 per saham. Bahkan Indi ini sudah 4 hari naik ya guys ya. Itu sejak tanggal 23 Desember naik 24, lalu 27 dan 30 Desember terus mengalami kenaikan dari zona oversold-nya atau jenuh jual. Dan memang ketika jenuh jual itu sebenarnya sangat menarik untuk kita entry meskipun ada kondisi ya, terkadang kondisinya itu dia sudah oversold, kita pantau ya, kita belum masuk nih atau kita titip sendal beberapa lot gitu ya. Tapi ternyata dia malah turun lagi. Nah, jadi ketika dalam kondisi oversold sebelum ada tanda-tanda kenaikan ya teman-teman pantau dulu saja. Ya siapa tahu dia melanjutkan fase oversold-nya seperti itu. Jadi untuk Indi ada akumulasi juga terutama dari LG, RF dan juga MG. Dan kita lihat investor asing masih ada net sell ya 704 juta saja. Itu pun tidak besar ya. Kalau misalkan jualannya di atas 1 miliar baru itu distribusi yang besar. Tapi overall yang menaikkan Indi adalah investor domestik. Selanjutnya adalah saham ITMG yang mengalami kenaikan 3,29% setelah koreksi ya dari 28 ribuan turun sampai di 25 ribuan guys ya. So untuk ITMG sendiri naik 3%, close di 26.700 dan kita lihat juga dia mulai naik nih dari zona oversold. Tapi memang kenaikannya sudah cukup tinggi ya karena hari sebelumnya di tanggal 27 Desember itu naik 2% dan tanggal 30 Desember naik 3% ya. Jadi sudah naik 5% lebih untuk ITMG dari zona oversold-nya. Dan untuk ITMG ini ada akumulasi juga ya di tanggal 30 kemarin itu dari YU, AK, SQ dan juga TP sehingga investor asing tercatat net buy 6,3 miliar. Selanjutnya adalah saham AADI yang juga sudah rebound di 3 hari terakhir. Nah, kalau untuk AADI memang stokastiknya belum muncul guys ya, karena kan baru IPO juga. Tapi dengan penguatan ini kita melihat ini pun sebagai peluang yang sangat bagus untuk teman-teman yang mau re-entry ataupun tambah muatan di AADI ya guys ya. Karena banyak sekali yang bertanya kapan nih untuk averaging up AADI. Nah, di level 8 ribuan atau bahkan di bawah 8.000 menjadi harga yang menarik ya untuk kita beli saham AADI. Untuk AADI ada sedikit akumulasi ya terutama dari CC, AK, PD dan juga BK dan ada net buy 9,8 miliar dari investor asing. Jadi untuk AADI juga menarik ya apalagi masih ada potensi untuk AADI bisa bagi dividen yang jauh lebih besar guys ya di tahun 2025 nanti. Dan memang dividen final AADI ini sangat dinantikan ya oleh para investor yang sampai saat ini masih hold saham AADI. Begitupun juga dengan investor yang membeli AADI lewat PUPS saham Adro gitu ya. Jadi teman-teman yang hold Adro, yang hold AADI juga, teman-teman akan dapat dividen plus juga teman-teman dapat capital gain. Karena story ya dari
pengembangan bisnis ya Adro ke depannya ini masih cukup panjang. Sedangkan AAD ini kan ya bisa kita anggap memang dia sudah fix ya di batubara thermal. Berbeda dengan Adro ya, Adro atau Alam Tree Resources Indonesia ini story-nya masih sangat panjang. Jadi di harga saat ini masih ada fluktuasi jangka pendek ya guys ya. Kalau misalkan turun pun ya teman-teman anggaplah sebagai kesempatan untuk cicil beli. Dan kalau misal teman-teman yakin dengan owner dari perusahaan tersebut ya, maka teman-teman silahkan lanjut hold dan lanjut investasi. Untuk Adro sendiri semoga kedepannya akan banyak sekali aksi korporasi dan semoga sepak terjangnya mirip-mirip ya dengan saham Bapak Prajogo Pangestu seperti itu ya. Karena kalau misalkan Adro kemungkinan akan menjadi capital gain play ya guys ya. Maka semoga nanti harga sahamnya juga bisa melambung tinggi. Untuk Adro di tanggal 30 Desember kemarin ya menjadi hari ex-date ya guys ya. Dia bagi dividen lagi, jadi untuk Adro ada koreksi 4,3% ya sesuai dengan dividen yield yang dibagikan gitu ya. Jadi ini menjadi tanggal ex-date dan ada normal akumulasi nih terutama dari CC, AK, X, LBK dan juga KK. Meskipun ada net sell asing 5 miliar tapi beberapa investor asing lainnya terpantau melakukan akumulasi ya di saham Adro. So Adro sudah cukup menarik ya. Jadi teman-teman silahkan dianalisa lagi ya. Dan terakhir ya untuk teman-teman yang ingin ya menggunakan Stockbit Sekuritas untuk menganalisa baik dari sisi teknikal ataupun fundamental, silahkan teman-teman mendaftar dulu ya di Stockbit Sekuritas. Teman-teman buka account dan lanjut berinvestasi guys ya. Jadi memang di Stockbit ini aplikasi yang cukup lengkap dan memang saya juga nyaman ya menggunakan Stockbit ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton guys ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.